Rahasia surga takkan pernah terungkap. Begitulah keyakinan yang ada dalam hati Tiong Kiew Kian. Kita sebut saja namanya Tin. Tin mahasiswi fisika yang tak pernah lulus. Tin menyukai astronomi dan media sosial. Ini adalah sahabat Tin, namanya Song Yi Jin. Song Yi merupakan mahasiswi senior dari jurusan seni rupa. Dia merupakan seleb internet dan pandai pencitraan. Dia banyak pengikut, baik di kampus maupun di internet. Dia teman akrab Tin. Ini adalah Lee Zuhou, teman lama Tin, teman masa SMP dan satu SMA. Dan bahkan sekarang juga jadi teman sekelas lagi di kampus. Namun dia menyebutnya takdir yang jahat. Selalu mempertemukan kita, kata mereka. Dan dia tidak pernah memperlakukan Tin sebagai wanita yang pada umumnya. Secara diam-diam, Tin jatuh cinta padanya dan ingin mengungkapkannya. Mencoba keberuntungan nasib, namun gagal. Malah lotre tersebut berkata sesuatu yang buruk. Dan dia kesal. Akhirnya mandi hujan. Pada suatu malam dia menyerahkan nasibnya kepada kartu, mencari keberuntungan lagi. Kartu tersebut menunjukkan sepasang kekasih. Tin sangat senang dan dia berkata, inilah saatnya. Tin dan Song Yi menuju restoran. Tin berniat mengungkapkan isi hatinya kepada Li Zu. Tapi saat masuk restoran, dia sedikit gugup. Namun siapa sangka, saat Tin mendekat dengan Li Zu, ingin mengungkapkan rasa cintanya. Tapi Li Zu terlebih dulu mengungkapkan cintanya kepada teman Tin, yaitu Song Yi. Song Yi mengelak dan menunda jawabannya. Tin pun tercengang. Tin kecewa. Song Yi memiliki grup MI, sebuah grup yang dikelola sendiri olehnya. Dia memberi kesempatan kepada netizen untuk memberi pendapat terhadap Li Zu yang telah mengungkapkan cinta kepadanya. Bagi yang terbanyak dukungan, dialah orang yang akan diterima cinta oleh Song Yi. Begitu sombongnya dia. Tin dan Li Zu di sebuah supermarket. Li Zu meminta Tin untuk mendukungnya agar diterima jadi pacar Song Yi. Namun Tin menolak dan sedikit kesal. Mencoba memukul permainan. Akibat kesal tak sengaja, dia tersenggol orang lain. Akhirnya mereka berkelahi dan Tin bersama Li Zu lari meninggalkan tempat itu. Dalam persembunyian, tak sengaja akibat beberapa kotak yang jatuh di atas mereka, mereka pun tak sengaja saling berciuman dan sama-sama sedikit menikmati. Bertahan. Akhirnya keduanya saling malu-malu di saat keluar.
Lizu mulai teringat atas apa yang terjadi. Malamnya dia kurang gairah, perasaannya gundah, terbawa ternian atas apa yang terjadi waktu siang. Saat tidur malam, mata tidak bisa dipejamkan, saling balik kiri dan kanan. Lizu demikian, begitu juga dengan Tin. Memang dasar lagi mabuk cinta. Song Yi memiliki seorang ibu yang sakit lumpuh terbaring di rumah sakit. Lizu selalu mendatanginya dengan membawakan buah. Setelah Song Yi mengetahuinya, akhirnya dia memiliki perasaan suka pada Lizu. Song Yi meminta bantuan Tin selaku teman akrab Lizu untuk mengantarkan dan memberitahukan Lizu agar datang ke rumahnya. Tujuannya adalah untuk menerima cintanya Lizu. Akhirnya cinta Lizu pun diterima oleh Song Yi. Padahal Lizu sudah tak terpikirkan lagi atas apa yang diungkapkannya pada saat di kantin beberapa bulan yang lalu. Lizu merasa sedih karena pikirannya teringat pada Tin. Tin yang sudah balik duluan. Terlihat dari cara gerak langkah Tin, tersimpan berjuta kekecewaan. Pada suatu hari mereka lagi makan siang di sebuah restoran. Tin dan Lizu kurang semangat antara rasa cinta yang saling mereka sembunyikan. Song Yi menaruh curiga atas tingkah mereka. Saat malam tiba, Song Yi menanyakan kepada Tin, apakah dia menyukai Lizu? Tin sangat terkejut, lalu menjawab, tidak, bahkan menjelekkan Lizu. Malam itu juga Song Yi meminta temannya itu untuk menjauhkan Lizu. Tin kebingungan dan bersedih. Pada suatu hari Lizu telah menyadari bahwa Tin sudah sangat aneh dan menjauh darinya. Lizu mengejar Tin dan bertanya. Tin menjawab dengan penuh kekesalan bahwa kita disuruh menjauh oleh pacar kamu. Ucapnya dengan kasar dan dia pun meninggalkan Lizu. Pada suatu malam, Song Yi mengundang Lizu ke rumah dan makan malam bersama. Lalu menciumnya beberapa kali. Tapi Lizu biasa saja dan bahkan tidak terpancing dengan bermesraan. Song Yi pun menyadari bahwa Lizu tidak lagi memiliki perasaan cinta padanya. Dalam sebuah acara di suatu bar, Song Yi pun melihat langsung bahwa Lizu memiliki perasaan pada Tin. Kali ini perasaan Tin benar-benar hancur. Dia menangis. Di sebuah acara di rumah teman mereka, pada saat lagi pesta, mereka lagi minum. Tin meluapkan kekesalannya dengan meminum alkohol yang banyak, dan lalu dia pingsan. Sesaat kemudian beberapa preman datang membuat kegaduhan, sehingga terjadi perkelahian. Dalam kejadian itu, Lizu terkena tusuk disebabkan menyelamatkan Tin dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Lizu masih pingsan, belum sadarkan diri pasca operasi. Akan tetapi pada saat Lizu sadar, nama yang disebut pertama yaitu nama Tin
yang dipanggil. Song Yi pun tercengang. Tin mendatangi tempat ritual mereka dan mengambil buku catatan rahasia Li Zu. Lalu temannya menceritakan pada Tin bahwa Li Zu ditusuk lantaran saat menyelamatkan kamu. Tin marah, mengapa tidak diceritakan sebelumnya? Lalu Tin berlari ke stasiun mengejar Li Zu, karena Li Zu berencana akan kembali ke kampung halaman. Tin berlari mengejar kereta api, namun kereta keburu berangkat. Tin terus mengejar, dan akhirnya Tin lemas dan putus asa. Lalu dia menangis. Alangkah terkejutnya Tin saat ada suara yang memanggilnya dari belakang. Xiaoxiang, 可不可以你也刚好喜欢我？谢谢你，也刚好喜欢我。 Cerita pun tamat. Jangan lupa bagikan, beri komentar anda dan terima kasih telah mampir di channel kami, yaitu channel kita, Sisi Gelap Dunia SGD. Salam santun untuk anda dimanapun berada. Sampai jumpa di video-video lain. Semoga anda terhibur. Bye-bye.